Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia, persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan gak usah ikut-ikutan. Gus minta masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Meskipun beliau tahu ya kalau ada oknum Habib Balawi itu ada yang nggak benar, tetapi tetap dimuliakan, tetap dihormati katanya, tetap dianggap lebih mulia daripada orang-orang yang bukan Habib katanya. Danco, Istrinya diminta sama oknum Habib, ya, bukankah itu fakta? Ada videonya beredar teman-teman, dan dikasihkan. Karena apa ya? Karena saking memuliakan orang yang katanya zuriat Nabi ini. Saya usah boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa Info A1 ini teman-teman ya. bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orang yang saya tunjukkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas video dari Gus Miftah. Di mana Gus Miftah ini ya, di dalam video ini teman-teman membahas masalah polemik nasab para Habib Ba'alawi. Tetapi kalau melihat video dari Gus Miftah ini teman-teman, kok kami rasa geli ya. Maaf ini ya. Ini pendapat pribadi ya. Kalau misalkan saya yang melakukan hal itu, na'udzubillah, saya merasa malu teman-teman. Dan juga merasa apa ya? Merasa kalau beliau ini nggak seharusnya seperti ini gitu. Ya beliau ini kan orang pintar ya. Saya beranggapan beliau ini adalah orang yang cerdas. Kok bisa sampai mengeluarkan statement seperti itu teman-teman? Ya why? Ada apa? Ya gurunda. Dan sebelum kita bahas, mari kita simak terlebih dahulu videonya teman-teman. bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia, persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan gak usah ikut-ikutan. Gus minta masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Oh, guru beliau ternyata Habib Lutfi teman-teman. Masya Allah. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, Jadi di sini beliau ya, Gus Miftah mencoba memberi penjelasan kepada jamaahnya bagi orang yang mungkin ada yang menuntut para oknum Habib ini untuk tes DNA, ataupun oknum-oknum yang ada nih yang nggak suka sama memang oknum-oknum Habib itu yang suka nyebarin cerita-cerita khurafat. Jadi Gus Miftah ini berusaha untuk memberi penjelasan, artinya menengahi lah, untuk mengademkan katanya. kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu loh. Modar katanya teman-teman. Ya modar. Nah teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya Gus Miftah ini adalah cerminan dari hasil doktrin para oknum-oknum Habib Ba'alawi ya. Bagaimana oknum dari para Habib Ba'alawi ini ya, kalau mendoktrin jamaahnya ya, mereka mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh katanya, Habib yang jahil, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Kemudian Habib yang bodoh, Habib yang maaf gila katanya ya, Habib yang ahli maksiat itu lebih utama, lebih mulia daripada ulama amilin ya. Dan kita sudah lihat tadi videonya teman-teman ya. Ini Gus Miftah yang saya kenal cerdas ya, berilmu ya, kok bisa-bisa begini ya. Meskipun beliau tahu ya kalau ada oknum Habib Balawi itu ada yang nggak benar, tetapi tetap dimuliakan, tetap dihormati katanya, tetap dianggap lebih mulia daripada orang-orang yang bukan Habib katanya. Bahkan juga tetap mengajak jamaahnya untuk memuliakan orang-orang yang katanya ini mereka zuriat Nabi. Padahal kan jelas-jelas ya banyak video yang beredar yang menunjukkan bagaimana kekeliruan doktrin-doktrin dari para oknum Habib ini. Ya, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan muamalah mereka. Tetapi kalau dengar statement dari Gus Miftah tadi, ya rasa-rasanya kalau saya pribadi ya agak lucu untuk menerimanya. Katanya kalau kita menghormati para habaib, memuliakan para habaib, apa ruginya katanya? Ya rugilah. Kita memuliakan orang yang ternyata oknum tersebut melakukan pembodohan. Ya, cerita khurafat, takhayul, dan bid'ah adalah suatu kesia-siaan. Kemudian ditambah lagi desakan umat untuk tes DNA, untuk mengetahui apakah nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Hal ini diminta untuk membuktikan secara ilmiah, membuktikan dengan tes DNA. Ya, padahal kan sudah jelas Imam Besar Habib Rizik Syihab mengatakan kalau Habib yang palsu itu bisa dites DNA. Entah lewat rambutnya kah, atau kukunya kah, atau apapun bagian dari dirinya. Itu bisa katanya.
Tetapi kalau saya pribadi ya nggak terlalu bagaimana gitu ya terkait tes DNA ini. Ya setidaknya umat ini sudah menuntut, mengingatkan tes DNA. Lalu kemudian apakah hal itu dipenuhi atau tidak, dikabulkan oleh Habib yang dimaksud oleh umat ini atau tidak. Ya saya tidak mempermasalahkan hal itu. Dan saya nggak mau tahu soal itu. Ya setidaknya umat ini sudah mengerti lah. Tetapi yang menjadi fokus kita di sini adalah tentang menghormati mereka. Bahwa saya katakan di sini ya kita harus hormati mereka. Harus ya. Menghormati mereka tentu menghormati sebagaimana mereka manusia biasa. Tidak gulu, berlebihan. Tetapi kalau kemudian bentuk menghormati habaib harus seperti yang dilakukan oleh oknum para muhibbin yang sekarang ini. Yang sering viral itu videonya kan. Ya, mereka gulu kepada para habaib. Ya, rugilah. Ya, rugi. Ya mungkin Gus Miftah ini belum pernah merasakan atau mendapatkan pengalaman, maaf ya, istrinya diminta sama oknum habib. Ya, bukankah itu fakta? Ada videonya beredar teman-teman. Bahkan Profesor Manahem Ali pernah menceritakan bahwa doktrin para habib di sebagian daerah, oknum ya, doktrinnya luar biasa. Bayangkan, seorang muhibbin, istrinya sampai diminta para habaib saja, itu dikasihkan. Coba, itu apa nggak rugi kita? Ya rugilah pasti. Istri kita diminta sama oknum habib dengan alasan barokah. Kan parah teman-teman. Dan itu ada buktinya. Ya coba teman-teman, kalau mencintai Habib kemudian istri Anda diminta, apalagi Habib milihnya yang cantik-cantik, dikasih enggak? Ya ini hanya satu dari hal yang kecil ya, dari sekian banyak kerugian kalau kita cinta buta, taklid buta, dalam memuliakan para habaib. Dengan cara ya yang seperti didoktrinkan oleh oknum para Habib tadi, memuliakan habaib yang bodoh, ya Habib yang nakal katanya, Habib yang ahli maksiat, Habib yang gila itu lebih utama katanya daripada memuliakan ulama, memuliakan kiai. Memuliakan orang-orang yang alim. Ya rugi teman-teman. Sekarang coba kita simak videonya di mana Profesor Manahem Ali menyebutkan bahwa kejadian di Madura itu sampai ada istri muhibbun itu diminta ya dan dikasihkan. Karena apa ya? Karena saking memuliakan orang yang katanya zuriat Nabi ini. Kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa Info A1 ini teman-teman ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orang yang saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Ya maksudnya biasa dalam hal apa ini? Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok itu kan. Iya. Ya. Ya, saya rasa kalau hal seperti itu di mana saja ya, bukan hanya di Madura ya. Saya rasa di semua tempat, di semua suku ya, entah itu suku apapun itu pasti nggak ada yang terima ya, nggak ada tuh yang namanya senyum-senyum saja ketika istrinya diganggu ya. Kalau perlu berkalang tanah. Mas Pos kan orang Madura. Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Dia rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri ini. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu. Setelah itu La haula wala quwata illa billah. nikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat. Padahal kan jelas teman-teman. Ya, ada sebuah hadis, ancaman besar bagi seorang muslim yang merusak hubungan keluarga seseorang. Ya, astagfirullah. Syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan. Bahkan ancamannya itu teman-teman. Ya Rasulullah tidak menganggap orang itu sebagai umatnya. Ya, bagi orang-orang yang sengaja merusak hubungan atau memisahkan suami istri yang sudah baik nih, kemudian gara-gara kita, kehadiran kita, mereka berpisah, mereka bercerai. Itu ancamannya Rasulullah mengatakan itu ya bukan bagian dari umatku. Ya, berat ancamannya teman-teman. Menceraikan istri. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Bukan satu dua kasus tetapi banyak kasus teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Tuh, ya. Jadi apa Gus Miftah ini bisa sadar harus menunggu seperti kejadian di Madura ini? Ya, saya bertanya. Istrinya diminta dulu sama Habib. Ya, Gus Miftah disuruh cerai sama istrinya. Ya, istrinya diminta sama Habib, dinikahi Habib dengan alasan barokah. Nantinya akan melahirkan bibit Nabi Muhammad SAW. Ya, saya nggak rela kalau orang yang baik dan pintar sekelas Gus Miftah ini ada oknum Habib yang berani melakukan itu kepadanya. Ya, hanya karena barokah istrinya diminta.
dan juga keluarganya dapat syafaat. Ya karena sudah memberikan istrinya kepada Habib. Coba, apa bisa sadar harus dengan mengalami hal seperti itu dulu? Ya. Ini sebenarnya masih kerugian kecil sebenarnya teman-teman. Ya, kalaupun misalkan ada orang yang istrinya ini diminta sama Habib, kemudian sang suami menceraikan istrinya, kemudian dinikahi sama Habib dengan modus barokah, ya, itu sebenarnya masih kerugian kecil. Ada kerugian yang besar teman-teman. Kalau kita mencintai buta oknum Habib-Habib yang sesat, oknum Habib-Habib yang palsu itu teman-teman. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah akidah kita ini menjadi sesat. Karena kita disesatkan oleh mereka. Ada oknum Habib yang mengatakan, enggak apa-apa ini kita ini bodoh, enggak hafal kitab ini, enggak hafal kitab itu ya. Enggak baca kitab ini, enggak baca kitab itu. Ya, cukup kita itu cinta kepada orang yang katanya zuriat Nabi Muhammad SAW saja, maka sudah selesai. Masuk surga kita. Ya, bahkan kalau kita cinta sama Habib, ya meskipun kita ahli maksiat, kalau kita cinta sama Habib, nanti bisa masuk surga tanpa hisab katanya. Seperti cerita Bang Maman yang jualan kacang itu ya, yang pernah kita bahas itu. Ada oknum Habib yang ceritakan tuh ya, tentang Bang Maman jualan kacang. Dan pernah juga kita bahas di channel ini teman-teman. Ya ceritanya kan masyhur itu ya, videonya banyak itu beredar. Kalau mau cari kisah tentang Bang Maman penjual kacang ya, yang dia ahli maksiat ya, sholatnya berantakan tetapi karena cinta sama Habib, masuk surga tanpa hisab katanya. Yaitu kalau kita mengikuti tuntunan Habib yang seperti itu, celaka kita teman-teman. Ya celaka. Karena akhirnya kita ya hanya modal cinta sama Habib ya, nggak apa-apa kita. Maksiat nggak apa-apa. Maksiat sehebat mungkin sekalipun ya, sholatnya berantakan, nggak apa-apa. Yang penting cinta sama Habib. Nanti bisa masuk surga tanpa hisab katanya. Kan celaka kita teman-teman. Ya celaka. Apalagi sampai kita meyakini ajaran-ajaran para oknum Habib yang menyesatkan akidah ini. Ya seperti kita diajarkan untuk meminta-minta sama Habib-Habib yang kata mereka wali. Ya, ada kebutuhan hajat sama Allah, langsung saja ke kuburan wali katanya. Dan kalau kita ini nanti berdoa, maka kita menyeru nama-nama Habib itu. Ya itu bisa-bisa murtad kita teman-teman. Ya, kita bisa murtad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan 99 asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang kita diperintahkan ketika berdoa menyebut asmaul husna, tetapi kita malah nyebut udarlah, ya. Teruslah. Ya nanti Habib apa lagi lah. Ya itu kan celaka teman-teman. Akidah kita celaka. Kita mengikuti oknum-oknum mereka tetapi kita tersesat dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila kita meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila kita meminta pertolongan, butuh pertolongan, minta kepada Allah. Ya ini malah kita minta sama Abdullah Al-Haddad, ya Umar Muhdor, Ali Idrus, ya dan lain sebagainya. Apa enggak sesat kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW dengan seperti ini teman-teman? Menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya rugilah kita. Kalau mengikuti oknum Habib-Habib yang pembohong seperti itu, oknum Habib yang sesat dan menyesatkan yang seperti itu. Kita memuliakan orang yang salah itu namanya teman-teman. Orang yang seharusnya tidak kita muliakan, kita muliakan. Dan orang yang seharusnya kita muliakan, malah tidak kita muliakan. Memuliakan pun tidak sesuai dengan kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang, ya orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang bodoh enggak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita malah memuliakan orang yang bodoh daripada orang yang berilmu? Coba, itu rugi namanya teman-teman. Dan masih banyak lagi kerugian-kerugian kalau misalkan kita mengikuti secara mutlak perkataan dari Gus Miftah ini teman-teman. Kita memuliakan oknum Habib-Habib yang pembohong, oknum Habib-Habib yang sesat dan menyesatkan. Ya, mudah-mudahan Gus Miftah segera sadar lah ya. Karena banyak video-video yang kita dapatkan, di mana di video itu menunjukkan ada oknum para Habib itu, ya sesat dan menyesatkan. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan sampai kita ini salah memuliakan manusia. Orang yang seharusnya kita muliakan tidak kita muliakan karena bukan Habib. Dan orang yang karena hanya katanya Habib, katanya zuriat Nabi, ya, tetapi seharusnya tidak kita muliakan karena cerita-cerita khurafat, takhayul dan bid'ahnya dan doktrin-doktrin yang menyesatkan akidah, malah kita muliakan dengan alasan kita ini mau mengharapkan barokah dari mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sesat dan menyesatkan. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Coba komen di kolom komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.